sesuai Kemenpan paruh waktu. Nah, itu efisiensi. Di mana kami gajinya? Termasuk Presiden Republik Indonesia mengatakan UMR 3.200.000 untuk swasta. Ketika UMR swasta tidak dibayar 3.200.000, dikasuskan, dipolisikan, berdasarkan hukum. Sedangkan kita negara bayar jauh dari kata UMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Baik rekan-rekan P3K tahap 2 yang H-3 akan menjelang pengumuman kelulusan. Demikian juga untuk update rekan-rekan R1, R2, R3 bahkan nanti R4 dan R5 yang terus menantikan kebijakan pengangkatan paruh waktu. Bagaimana update terkini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita lihat update terkini berkaitan dengan tuntutan R2, R3, kita akan lihat dulu kode pengumuman menjelang H-3 pengumuman P3K tahap 2 yang di sana nanti akan menambah kode baru ya bagi calon-calon P3K paruh waktu. Meskipun sampai saat ini regulasi bagi rekan-rekan tahap 2 yang non-ASN, non-database itu belum ada regulasi, tapi kita perlu tahu jelang pengumuman ini berkaitan dengan kode-kode kelulusannya. 3 hari lagi hasil seleksi P3K tahap 2 akan diumumkan, yaitu pada tanggal 16 sampai 30 Juni. Pemerintah secara bertahap akan mengumumkan hasil P3K tahap 2 ini. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap hasil pengumuman, berikut kita akan cek hasil dan berupa kode pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Ya, secara umum tentunya kode L dinyatakan kita lulus ya, apapun nanti pangkalnya, entah R2 yang kategori THK2 yang masih ikut tahap 2 maupun R3 honorer database yang sempat TMS di tahap 1 yang ikut tahap 2. Kemudian kode TH tentu saja dinyatakan tidak hadir pada kegiatan seleksi. Kemudian ada juga dari rekan-rekan ini yang masih TMS ya, artinya TMS tahap 1, kemudian ada juga yang TMS tahap 2. Namun untuk TMS tahap 2 ini kebanyakan dari rekan-rekan non-database BKN. Kemudian APS adalah dinyatakan mengundurkan diri dengan sukarela, serta yang kode DIS adanya diskualifikasi atau pelanggaran etika ataupun ketentuan di dalam seleksi. Nah, kemudian tentu saja ada rekan-rekan yang dinyatakan R4. Ini adalah honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya. Ini juga adalah rekan-rekan yang dinyatakan 2 tahun ya. Bisa yang guru, bisa juga rekan-rekan yang dinyatakan teknis ya, termasuk nakes. Kemudian ada R5, ini adalah untuk lulusan PPG Prajabatan yang juga dapat kesempatan mengikuti P3K tahap kedua. Sedangkan S adalah memiliki sertifikat pendidik, sehingga nanti ketika ada gabungan kode R2L, R3L, R4L atau R5L, ini berarti dinyatakan lulus. Sedangkan hanya kode R2, R3, R4, dan R5 tanpa L-nya berarti inilah yang akan diusung dan diusulkan dalam regulasi paruh waktu. Jadi setelah kita ketahui adanya dialog-dialog yang dilakukan rekan-rekan R2, R3 yang menuntut kebijakan keseragaman gaji supaya tidak ada UMR atau gaji honorer yang diberikan kepada rekan-rekan ini, di sini dibahas lagi ada 3 alasan honorer R2. Ajukan 7 tuntutan kepada Kemendagri dan di sini disebutkan ada sinyal positif. Aliansi gabungan R2 dan R3 telah pun melakukan demo. Walaupun tidak menemui pejabat istana, namun demo berakhir mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri. Juru bicara Aliansi R2 R3 Indonesia Bahri Purnama menjelaskan Kemendagri menjadi salah satu tujuan aksi karena instansi ini punya peran penting dalam penataan honorer. Bahri mengungkapkan 2 hari aksi aliansi ini fokus pada penyelesaian P3K tahap 4. Kami minta penyelesaian P3K tahun 2024 ini diselesaikan tahun ini. Ya, sebagaimana apa kata Pak ini ya, Zudan ya, tahun ini, tapi memang belum ada pergerakan sampai sekarang. Dia menegaskan kebijakan pengangkatan honorer R2 R3 menjadi P3K paruh waktu sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Nah, itu salah satunya gaji, ada pilihan antara gaji UMP maupun gaji non-ASN. Implementasi Kemenpan RB 16 menjadi dasar hukum P3K paruh waktu. Nah, di sini ada alasannya beberapa yang dituntut ya. P3K paruh waktu bersifat transisi tetapi tidak ada kejelasan berapa lama
masa transisinya. Ini bisa saja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena hanya disebutkan sampai Pemda memiliki anggaran. Ya. Kemudian yang kedua, besaran gaji P3K per waktu sebesar gaji honorer saat ini. Dan ada juga disebutkan UMP, sedangkan masa transisi belum jelas, hanya akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, pengangkatan P3K per waktu menjadi penuh waktu yang didasarkan pada ketersediaan anggaran di daerah akan juga memakan waktu. Hal ini juga karena efisiensi, juga karena data kapasitas fiskal daerah yang menunjukkan dari 546 daerah Indonesia, sebanyak 493 daerah masuk pada kategori kapasitas fiskal yang lemah, ditambah dengan efisiensi juga. Artinya sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan pengangkatan P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu tidak ada kepastian kapan ini akan diselesaikan ataupun fiskalnya menjadi kuat. Selanjutnya ada tuntutan yang disampaikan pada kegiatan itu adalah pertama, komitmen pemerintah sesuai dengan pasal 6620 tentang ASN untuk pengangkatan P3K dilaksanakan dengan baik. Oke. Kedua, pedoman teknis yang pada Kemenpan RB 15 dan Kemenpan RB 16. Ini untuk rekan-rekan paruh waktu dan penganggarannya. Kemudian ketiga, memprioritaskan honorer yang terdata di database BKN. Kemendagri dan Kemenpan terus mendorong supaya honorer ini diangkat segera menjadi P3K. Keempat, Kemendagri mencatat masukan dari Ketua Aliansi. Kemudian akan dilakukan pengawasan sehingga dipercepatnya regulasi pengangkatan P3K ini. Ya, bisa ke paruh waktu dulu atau bisa saja kalau Pemda langsung memiliki formasi ya ke full waktu. Kemudian yang kelima adalah mempercepat pengisian daftar riwayat hidup pada Juli 2025, pengangkatan paling lama R2 R3 dan database BKN pada pertengahan 2026. Jadi memang sudah selesai P3K tahap 2, kemudian sudah selesai yang lain barulah untuk R2 R3. Kemudian yang ketujuh, penggajian diharapkan melalui APBN bagi R2 R3 dan database BKN yang dinyatakan belum mendapatkan formasi. Dan notulen ditandatangani di Jakarta pada 11 Juni 2025 oleh Ketua Umum Aliansi. Kemudian dari penerima audiensi menyatakan secepatnya akan disampaikan kepada Mendagri terkait usulan yang disampaikan ini. Ya, lagi-lagi dengan desakan-desakan inilah yang nanti akan memperkuat ya posisi R2 R3 di tengah masyarakat. Kita masih ingat bagaimana rekan-rekan P3K yang lulus tahap 1 melakukan demo untuk mempercepat pelantikan yang awalnya ditunda sampai 2026, itu juga akhirnya diputuskan kembali ke 2025 bulan Juni untuk PNS dan Oktober untuk P3K, itu juga karena demo ya. Kalau tidak di demo, Indonesia ini sepertinya pimpinan-pimpinannya tidur ya, artinya tidak melihat ya keluhan-keluhan ataupun penderitaan masyarakat kecil di bawah. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.